Abu Ubaidah. Tahu Abu Ubaidah? Itu sejauh saya di kampus itu. Saya ke Gaza itu 2010 akhir. Itu diongkosin sama seluruh kampung. Jadi orang kampung patungan untuk berangkatin saya ke Gaza. Saya naik angkot, bolak-balik kampus, rumah kampus. Ketika mereka tahu saya orang Indonesia, kamu mau bayar. Uang kamu gak laku di sini. Kan orang Gaza ini sudah hilang harapan terhadap umat Islam di sekitar kami. Karena mereka tidak peduli sama kami. Tapi kami melihat semangat orang Indonesia, Masya Allah. Kami yakin suatu hari nanti, kata mereka, yang akan membebaskan Baitul Maqdis adalah umat Islam dari Indonesia. Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai hari ini sudah 104 hari Gaza terus dibombardir, genosida oleh Zionis Israel masih terus berlangsung tanpa henti. Alhamdulillah, tim kami, tim INH, lembaga yang saya dirikan dan saya kelola sampai saat ini masih terus berjuang di lapangan di Gaza, mendatangi warga yang membutuhkan ke tenda-tenda warga untuk memberikan bantuan, menyalurkan bantuan yang sudah teman-teman semua titipkan melalui lembaga INH. Semoga dengan harta-harta kita ini kita bisa ikut berjuang meringankan beban mereka dan membuat mereka lebih tegar untuk berada di Gaza. Saya Muhammad Hussein ingin berterima kasih kepada seluruh donatur, seluruh orang-orang baik, kakak, adik, ayah, bunda yang terus berpartisipasi dalam membantu mensukseskan program kemanusiaan di Gaza melalui lembaga INH. Semoga bisa menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita semua. Semoga Allah catat sebagai pahala jihad kita semua dan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita semua. Bagi teman-teman yang ingin berpartisipasi, silakan teman-teman bisa mengirimkan harta terbaiknya, hadiah terbaiknya untuk Gaza melalui akun rekening BSI di nomor 7120520355. Sekali lagi 7120520355 atas nama International Networking for Humanitarian, atau bisa melalui Bank BCA di nomor rekening berikut 40630111137. Sekali lagi 40630111137. Kalau teman-teman sudah transfer, silakan kirim bukti transfernya ke nomor WhatsApp berikut +628773111336. Demikian saya Muhammad Hussein Gaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaza ini yang selama ini dikatakan sebagai sarang teroris, karena di situ banyak orang-orang Hamas diblokade. Amerika menyebutnya sarang teroris. Ternyata orang Gaza ini baik-baik banget, luar biasa. Terutama sama orang Indonesia. Itu baiknya gak ketulungan. Saya pergi ke pasar, Bu. Ke pasar tradisional. Kemudian saya belanja baju, celana, kebutuhan sehari-hari. Saya belanja. Respon pertama orang Gaza ini apa? Aneh. Mereka ngeliatin tuh kan. Semua ada tuh. Para pedagang dari ujung-ujung ngeliatin tangan saya. Saya pura-pura gak ngeliat, cuek aja saya. Gitu kan. Cari-cari sana sini. Orang ngeliatin tuh. Mungkin mereka mikir, ini makhluk apa ini ya? Kok beda dengan kita nih? Ini hidupnya kurang mancung nih. Ya mereka gitu yang lihat aneh. Ketika saya sudah belanja, saya mau bayar, ditanya oleh mereka, oleh si pemilik warung gitu. Rapunten geng, mohon maaf, masnya orang mana ya? Orang Cina ya? Dia gitu. Saya dibilang orang Cina ya. Saya bukan orang Cina. Dari mana? Saya dari Indonesia. Ketika mereka mendengar nama Indonesia, berubah wajah muka mereka. Masya Allah, Indonesia. Ya benar. Masya Allah, Indonesia. Indonesia ini orang-orang yang kami cintai. Kami rindu. Kami dengar Indonesia ini umat Islam terbesar di dunia. Masya Allah. Bangga mereka. Haru mereka. Air mata mereka mulai berlinang-linang air matanya tuh. Masya Allah, ngapain di sini mas? Saya bilang,
Saya di sini lagi bangun rumah sakit. Masya Allah, terima kasih. Di mana? Di wilayah utara. Namanya Rumah Sakit Indonesia. Terus ngapain lagi? Saya di sini kuliah. Masya Allah, emang di Indonesia nggak ada kampus? Dia bilang. Ada gitu. Terus kenapa pada di sini? Ya kan sambil bangun rumah sakit, saya bilang. Dan kalau saya kuliah di Gaza ini, pahalanya banyak. Pahala safar, pahala menuntut ilmu, pahala jihad, pahala riba, Masya Allah. Ketika saya sudah ngobrol-ngobrol, saya dengar, ini berapa semuanya Pak ya? 1, 2, 3, 4, 4. Dia plastikin semuanya, dia kasih. Mas, antum buat pulang aja, nggak usah bayar. Buat anda gratis, dia bilang itu. Masya Allah. Saya kan gak enak kan. Masa digratisin? Saya maksa saya bayar. Enggak, saya harus bayar. Enggak, kamu gak bayar. Saya maksa, dia makin maksaan. Aduh, ini kalau saya gelut berantem kalah saya nih. Maksa paksaan. Ya udah deh. Dia tolak saya kok. Akhirnya saya pulang. Senang gue. Dia juga senang. Dia rugi sebetulnya gitu kan. Tapi bagi mereka nggak apa-apa saya rugi. Yang penting kami ingin memuliakan orang Indonesia. Masya Allah. Kemudian saya mau ke Gaza. Saya nggak tahu. Ternyata di Gaza ini banyak kampus keren-keren. Di antaranya adalah Universitas Islam Gaza. Ini kampus yang paling keren di Gaza. Ini banyak menelurkan para mujahid, para pejuang. Di antara lulusan-lulusan kampus ini, Ismail Haniya, Abu Ubaidah. Tahu Abu Ubaidah? Itu senior saya di kampus itu. Itu kakak kelas saya di kampus. Ini emang kampus luar biasa. Ketika pertama kali saya masuk, Masya Allah, bersih kampusnya. Bersih, megah, rapi, indah. Saya pengen daftar, cuman saya nggak punya duit. Boro-boro saya daftar, itu mahal itu duit kampusnya. Saya ke Gaza aja bukan ongkos sendiri itu. Saya ke Gaza itu 2010 akhir, itu diongkosin sama seluruh kampung. Jadi orang kampung patungan untuk berangkatin saya ke Gaza. Nah, saya masuk ke area kampus, celinguk kanan kiri. Pengen saya kuliah di sini, ya Allah gitu. Tapi apalah daya lah, nggak mampu duit saya. Ada seorang dosen melihat saya. Kamu dari mana? Dari Indonesia. Masya Allah, ngapain di sini? Bangun rumah sakit. Wih, keren. Bisa bahasa Arab nggak? Bisa. Dites sama dia bahasa Arabnya. Alhamdulillah. Lancar. Bagus, dia bilang. Maksudnya punya hafal Quran? Punya dong. Dites hafal Qurannya. Bagus. Masnya mau kuliah di sini? Mau dok. Silakan mas. Saya bantu daftar. Kamu kuliah gratis di sini. Masya Allah. Digratisin tuh. Saya naik angkot, bolak-balik kampus, rumah kampus. Jarang sekali mereka mau terima uang saya. Ketika mereka tahu saya orang Indonesia, kamu mau sabar. Uang kamu gak laku di sini. Seperti itu orang kata itu. Baik sekali. Terutama sama orang Indonesia. Makanya selama saya di Gaza, ketika saya sudah jadi mahasiswa, saya inisiatif ya. Saya menawarkan dosen-dosen saya untuk ke Indonesia. Entah saya bantu. Saya bantu hubungkan dengan orang Indonesia. Akhirnya saya bawa orang-orang Indonesia, orang dosen-dosen ini ke Indonesia. Jadi saya kerjasama sama lembaga tertentu. Ntar dibiayai oleh lembaga itu ke Indonesia sebulan atau kadang 2 minggu untuk keliling-keliling safari dakwah sambil ngajarin Al-Quran di Indonesia. Setelah banyak yang ke Indonesia, ada Dr. Sami Hajjat, dia mufti, ada Dr. Hadi Awad, ada Dr. Abdurrahman Al-Jabal, bapak tahfiznya Gaza ke Indonesia. Ketika pulang kembali ke Gaza, Bu, ketika para ulama ini kembali ke Gaza, mereka ketemu saya, curhat mereka. Apa mereka bilang? Mas Husain, kami ini sangat terkagum-kagum oleh warga Indonesia. Betapa orang Indonesia ini kalau bicara Palestina itu semangat menggebu-gebu.
pada nangis. Kami tersentuh melihat semangat juangnya warga Indonesia. Masya Allah. Apa mereka kata saya? Mereka bilang gini, kami orang Gaza ini sudah hilang harapan terhadap umat Islam di sekitar kami. Orang-orang Mesir, pemerintah Mesir, pemerintah Jordan, pemerintah Kuwait, pemerintah Uni Emirat Arab, Saudi Arabia. Mereka tidak bisa kami andalkan. Padahal mereka tidak peduli sama kami. Tapi kami melihat semangat orang Indonesia, Masya Allah. Kami yakin suatu hari nanti, kata mereka, yang akan membebaskan Baitul Maqdis, Palestina, Masjidil Aqsa adalah umat Islam dari Indonesia. Takbir! Maka kita jangan mengecewakan semangat mereka. Jangan mengecewakan harapan mereka. Kita sekarang sedang dijadikan andalan mereka untuk suatu hari nanti kita semua bisa bergerak, bersuara, berjuang bersama mereka, berdampingan untuk membebaskan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa dari penjajahan Zionis Israel. Siap? Siap kita berjuang untuk Palestina. Siap? Siap kita bebaskan Masjidil Aqsa dengan segenap tenaga kita. Siap? Siap berjuang dengan Masjidil Aqsa meski harus mengorbankan darah dan nyawa kita. Siap? Takbir!